Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Sri Handayani dengan NIM 3402-190212, kelas Manajemen G, semester 4, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Komputer Bisnis 2 yang diampu oleh Bapak Muhtar Abdul Qadir SEMM terkait tugas pertemuan 3 mengenai materi perkuliahan nilai waktu uang dan aplikasi nilai waktu uang atau time value of money, di mana materi tersebut terdiri dari present value, future value, PMT, IPMT, PPNT, NPER, dan rate. Dari pertemuan ketiga, kita diinstruksikan untuk bisa mengaplikasikan rumus PV dan FV dengan menentukan nilai uang 1 juta pada 10 tahun yang akan datang dan 10 tahun yang lalu. Yang kedua, yaitu membuat aplikasi angsuran jangka pendek, dan yang ketiga, membuat aplikasi angsuran jangka panjang. Sebelum masuk ke tugas, di sini saya akan menjelaskan sekilas mengenai nilai waktu uang. Nilai waktu uang adalah nilai uang yang menyertakan suatu jumlah bunga yang diterima atas jumlah waktu tertentu. Kaitannya dengan waktu uang, menurut Johan Arifin, menjelaskan dua istilah penting, yaitu yang pertama discounting, merupakan menghitung nilai uang yang akan datang berdasarkan nilai sekarang. Yang kedua compounding, yaitu menghitung nilai uang yang akan diterima pada masa mendatang berdasarkan bunga berganda atas nilai uang pada saat ini. Kedua istilah tersebut memiliki keterkaitan penting dan akan banyak digunakan dalam manajemen keuangan yang berkaitan dengan perhitungan nilai uang, baik yang bersifat PV maupun FV. Berikut rumus-rumusnya. Selanjutnya, yaitu mengenai aplikasi nilai waktu uang atau time value of money dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Yang pertama, present value, menghitung nilai mata uang yang akan datang berdasarkan nilai sekarang. Future value, menghitung nilai uang yang akan diterima pada masa mendatang berdasarkan bunga berganda atas nilai uang pada saat ini. Selanjutnya, PMT, digunakan untuk menghitung pembayaran angsuran berdasarkan tingkat bunga selama periode tertentu. Yang keempat, IPMT merupakan fungsi yang digunakan untuk menghitung besaran bunga yang harus dibayar selama periode waktu tertentu dari sebuah pinjaman atau sebuah investasi yang dibayarkan selama jangka waktu tertentu dan dengan suku bunga yang konstan. PPMT. PPMT adalah rumus Excel finansial yang digunakan untuk mencari besarnya pokok pinjaman. NPER. NPER digunakan untuk menghitung jumlah periode yang dibutuhkan untuk mengamortisasi suatu pinjaman dengan pembayaran periodik tertentu. Terus yang terakhir itu rate. Rate digunakan untuk menentukan tingkat bunga dari suatu pengembalian investasi yang menghasilkan pembayaran periodik yang sama. Nah, setelah menjelaskan sekilas mengenai nilai waktu uang, selanjutnya itu masuk ke tugas. Yang pertama tadi yaitu menentukan nilai uang 1 juta pada 10 tahun yang akan datang dan 10 tahun yang lalu. Nah, di sini kita buat terlebih dahulu tabel-tabel seperti ini. Lalu kita masukkan jumlah uang 1 juta. Setelah itu masukkan bunga. Setelah itu masukkan tahun dari mulai 0 sampai dengan ke 10. Karena kan tadi yang dimintanya itu 10 tahun yang akan datang dan 10 tahun yang lalu. Lalu pilih fill series. Setelah itu kita harus menentukan dulu confound vektor dengan cara sama dengan 1 ditambah I itu interest,
kita kunci. Lalu pangkat N, berarti N itu tahun. Ini. Nah, ini. Lalu kita double klik. Setelah convert vektor, yaitu future value manual. Dengan rumus sama dengan jumlah uang. Jumlah uang berarti ini. Jumlah uangnya 1 juta. Kita kunci. Dikali dengan convert vektor. Dikali dengan convert vektor. Enter, ini hasilnya. Lalu kita double klik. Setelah itu, setelah future value manual, lanjut ke future value inter. Dengan rumus sama dengan FT, rate itu bunga. Kita kunci. Lalu NPER itu tahun. Titik koma, PMT-nya tidak ada. Setelah itu min jumlah uang. Jumlah uangnya dikunci. Tutup kurung. Enter. Setelah itu double klik. Nah, itu dia tadi mengenai convert vektor, future value, dan future value manual, dan future value inter. Selanjutnya, diskon vektor dengan cara sama dengan 1/1 ditambah I itu interest. Kita kunci. Tutup. Lalu pangkat tahun. Enter. Lalu setelah itu double klik. Nggak bisa ya. Kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Setelah diskon vektor, lalu present value manual dengan cara sama dengan 1/1 ditambah I interest. Kita kunci, kurung tutup, pangkat tahun. Lalu klik enter. Nah, lalu setelah itu double klik. Setelah present value manual, setelah itu present value inter. Dengan rumus sama dengan PV dalam kurung rate itu bunga. Kita kunci. Setelah itu titik koma. Lalu NPER itu tahun. Titik koma. PMT-nya nggak ada, titik koma lagi. Setelah itu jumlah uang. Min jumlah uang. Lalu kurung tutup. Ininya jumlah uangnya dikunci. Enter. Lalu double klik. Nah, ini dia mengenai menentukan jumlah uang 1 juta pada 10 tahun yang akan datang dan 10 tahun yang lalu. Nah, ini. Nah, setelah menentukan uang 1 juta pada 10 tahun yang akan datang dan 10 tahun yang lalu, setelah itu masuk ke membuat aplikasi pada angsuran jangka pendek. Langkah pertama itu menginput.
masukkan nama konsumen. Setelah itu, untuk nama barang, kita klik data validation, pilih list, setelah itu kita blok ini, klik enter. Oke. Itu misalkan motornya motor Beat. Untuk harga, yaitu menggunakan rumus sama dengan lookup, buka kurung. Ini yang dijadi patokannya adalah nama barang. Untuk lookup value-nya, kita klik nama barang. Kita kunci. Titik koma. Setelah itu kita blok dari nama barang dan harga barang. Lalu kita kunci. Setelah itu, untuk harga, karena berada di kolom yang kedua, maka masukkan angka 2. Tutup. Uang mukanya 10% dan bunganya 9,25%. Setelah menginput, lanjut ke perhitungan. Untuk mengisi nama barang, di sini sama dengan, lalu klik input, nama barang, enter. Untuk bulannya, kita masukkan 3, 6. Ini merupakan kelipatan 3. Jadi kita blok. Setelah itu, kita tentukan harga. Harga itu dengan cara sama dengan klik input, kita klik harga, lalu enter. Lalu kita tarik. Supaya tidak begitu, D7-nya kita kunci. Lalu enter. Lalu kita tarik ulang. Nah, 10 juta. Setelah harga, lalu kita ke DP. DP itu dengan cara harga dikurangi harga dikali dengan uang muka. Uang mukanya ada di input. Nih. Ininya kita kunci. Uang mukanya. Setelah itu kita tarik. Nah, setelah harga dan DP, selanjutnya itu jumlah kredit. Jumlah kredit yaitu dengan rumus sama dengan harga dikurangi DP. 9 juta. Kita tarik. Dan untuk bunga itu kita sama dengan dari input. Masukkan rate bunga, enter. Untuk menghitung bunga yaitu sama dengan rate. Rate itu ini kita kunci dibagi 12. Nah, ini bunganya.
Setelah harga, DP, jumlah kredit dan bunga, setelah itu perhitungan nilai angsuran. Nilai angsuran itu dihitung dengan rumus EV, buka kurung, rate itu bunga, ini kita koma, N per itu bulan, titik koma, PMT nggak ada, titik koma lagi, untuk PV itu jumlah kredit, itu enter. Maaf, ininya harus min, sebelum jumlah kredit itu min, enter. Lalu kita tarik. Dan untuk setelah nilai angsuran, selanjutnya angsuran per bulan. Angsuran per bulan itu dengan rumus sama dengan nilai angsuran dibagi dengan bulan. Lalu enter. Lalu kita tarik. Nah, ini dia merupakan perhitungan mengenai harga, DP, jumlah kredit, bunga, perhitungan nilai angsuran, angsuran per bulan dari motor Beat. Nah, ini dari motor Beat. Untuk 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, 15 sampai 24 bulan. Setelah ada perhitungan, selanjutnya ke output jadwal angsuran. Untuk nama konsumen, sama dengan kita tadi sudah menginput, lalu kita klik enter. Untuk nama barang juga sama dengan diinput, klik enter. Dan untuk waktu angsuran, klik data validation, pilih list. Setelah itu pilih ini, waktu, enter. Oke. Kita pilih misalkan waktunya itu 3 bulan. Nah, selanjutnya untuk harga. Harga itu dengan rumus lookup, lalu pilih waktu angsuran sebagai patokan. Kita kunci. Setelah itu, masukkan harga di hitungan. Masukkan harga di hitungan. Ini kita kunci. Ini juga kita kunci. Harga itu ada di baris yang kedua. Enter. Dan untuk selanjutnya, untuk uang muka itu ada di baris ketiga. Dan untuk jumlah kredit ada di baris keempat. Untuk nilai angsuran itu ada di baris ketujuh. Kita enter. Setelah itu untuk angsuran per bulan. Manage and center. Lalu ini. Untuk angsuran per bulan itu ada di baris ke-8. Klik enter. Nah, jadi angsuran per bulannya itu 3.911.000.
untuk jangka waktu angsurannya yang 3 bulan. Nah, ini selanjutnya yaitu ke jadwal angsuran. Untuk jadwal angsuran, yang pertama tentukan bulan dulu. Dari bulan 1 sampai dengan ke bulan 24, ke bulan ke-24 maksudnya. Lalu kita pilih fill series. Dan setelah itu kita tentukan dulu outstanding-nya. Apakah nilai angsuran. Dan juga. Nah, untuk angsurannya itu dengan rumus if bulan sama dengan angsuran. Angsurannya itu ini per bulan. Kita kunci. Itu enter. Kita double klik. Nah, ini. Setelah itu kita tentukan outstanding dengan cara sama dengan if bulan sama dengan outstanding titik koma outstanding dikurangi angsuran. Enter. Oh, ini tuh hanya 3 bulan. Kalau kita misalkan 24 bulan ya. 24 bulan, nanti hasil akhirnya 0. Seperti ini. Nah, itu dia mengenai angsuran jangka pendek dari mulai input, setelah itu melakukan perhitungan, dan setelah melakukan perhitungan yaitu menentukan jadwal angsuran. Nah, mungkin itu saja mengenai angsuran jangka pendek. Selanjutnya yaitu mengenai angsuran jangka panjang. Soalnya, FF Finance saat ini berencana mengembangkan usahanya di bidang pinjaman modal usaha. Waktu angsuran ditetapkan yaitu 6, 8, 10, 12, 15, dan 18 tahun. Besar pinjaman dimulai dari 75 juta sampai dengan 1 miliar, dengan kelipatan 25 juta, dan bunga angsurannya itu 11% per tahun. Kita buat dulu brosur tahunannya. Tadi bunganya itu 11% per tahun. Nah, buat dulu tabel-tabelnya. Seperti ini. Lalu kita tadi masukkan dulu jangka waktu angsurannya per tahun. Dari mulai 6, 8, 10, 12, 15, dan 18 tahun. Dengan jumlah pinjaman dimulai dari 75 juta. Selanjutnya yaitu sama untuk kelipatan 25 juta itu ditambah 25 juta sama dengan ini ditambah 25 juta. Setelah itu kita tarik sampai 1M. Sudah. Setelah memasukkan jumlah pinjaman dan jangka waktu, selanjutnya kita tentukan PMT sama dengan PMT buka bunga, kita kunci. Setelah itu pilih bunga dibagi 12
titik koma, 12 dikali dengan 6, 6 bulan, 6 tahun. Lalu kita kunci, setelah itu titik koma, setelah itu, oh ini tuh harus dikuncinya hanya kolom saja, seperti ini. Selanjutnya, PV-nya tidak ada, titik koma lagi. Selanjutnya, min, jumlah pinjaman, kita kunci hanya barisnya saja. Seperti ini. Maaf, ulangi. Ini, kita kunci hanya barisnya saja. Seperti ini, tutup, lalu enter. Kita pilih number. Setelah itu kita tarik. Lalu double klik. Sampai ke uang pinjaman 1M. Setelah itu, setelah ini, setelah memasukkan jumlah pinjaman dan jangka waktu angsuran, lalu kita menginput nama konsumen, jumlah pinjamannya, klik data, data validation, lalu pilih list. Setelah itu, pilih jumlah pinjaman. Enter. Oke. Sekarang jumlah pinjamannya itu 75 juta. Untuk waktu angsuran juga sama, klik data, lalu data validation, list, pilih waktu. Oke. Misalkan waktu angsurannya itu 6 tahun. Dengan bunga angsuran tadi itu 11%. Nah, setelah menginput, lalu setelah itu ke proses output. Masukkan dulu nama konsumen dari tadi yang telah diinput. Kita klik. Setelah itu jumlah pinjaman juga sama dengan dari input. Dari ini, jumlah pinjaman. Lalu untuk bunga, juga sama. Kita masukkan dari input 11%. Dan untuk menentukan, ini kan per tahun, bunga per tahun. Nah, untuk menentukan bunga per bulannya, yaitu dengan cara sama dengan ini dibagi 12. Jadi hasilnya 0,92% per bulan. Selanjutnya waktu angsuran. Waktu angsurannya sama dengan dari input ini, klik waktu angsuran. Dan untuk menentukan 6 tahun itu berapa bulan, lalu kita pilih klik sama dengan 6 ini dikali 12. Ini hasilnya berarti 6 tahun itu sama dengan 72 bulan. Lalu kita masukkan dari mulai bulan ke-1, kita masukkan sampai ke bulan ke-72. Sampai ke bulan ke-72. Sudah. Setelah itu kita tentukan PMT atau angsuran.
dengan rumus sama dengan if pilih bulan lebih dari waktu angsuran ini, titik koma, kutip 2, titik koma lagi, PNT, dalam kurung, red itu bunga. Setelah itu bunganya kita kunci, setelah itu N/, N/, itu bulan, kita kunci lagi, setelah itu titik koma, min, outstanding. Outstandingnya belum diisi, outstanding itu merupakan jumlah pinjaman. Klik, lalu kita kunci, enter. Tadi outstandingnya belum diisi. Ini. Berarti ini tadi dirubah, jangan ini. Ini. Ininya kita kunci. Lalu enter. Setelah itu kita dengan if bulan lebih dari ini, kita kunci, setelah itu ini, lalu kutip 2, IP, MT, red itu bunga, kita kunci, setelah itu pilih per, itu N/, kita kunci, setelah itu min, outstanding, ini berarti ini juga kita kunci. Nah ini tadi ininya belum dikunci. Setelah itu untuk PPNT dengan rumus sama dengan if masukkan bulan lebih dari waktu angsuran, kita kunci. Setelah itu kita titik koma, PPNT buka, pilih red bunga, lalu kunci, pilih per ini bulan, pilih N/, itu bulan waktu angsuran, lalu kita kunci, setelah itu titik koma, min, di outstanding, outstandingnya dikunci. Enter. Yes. Lalu double klik.
Ini sampai ke 72. Ini totalnya, kita dulu ya. Outstanding dulu. Outstanding itu rumusnya outstanding dikurangi dengan PPMT. Lalu kita tarik. Nah, ini hasilnya. Sampai ke bulan ke-72, itu hasilnya 0. Nah, ini total dari PMT. Setelah itu untuk total angsuran, tadi masukkan dari total angsuran di bawah. Klik enter. Untuk cicilan itu berarti angsuran ya. Sama dengan ini, angsuran. Dan total bunga. Total bunga itu ada di bawah. Nah, ini. Nah, ini dia. Supaya mempermudah kita, maka dibuatkan tabel seperti ini. Dan apabila di inputnya kita itu diganti dengan jangka waktunya itu misalkan 8 tahun, maka proses outputnya juga akan seperti ini. Seperti ini. Berarti 8 tahun itu 96 bulan. Kita rubah lagi ke awal. Tadi 6 tahun ya. Lalu ke proses output. Setelah itu sampai ke tadi 72 bulan itu hasilnya 0. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya kerjakan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pengerjaan. Itu tadi mengenai menentukan uang 1 juta pada 10 tahun yang akan datang dan 10 tahun yang lalu, menentukan angsuran jangka pendek dan angsuran jangka panjang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.